Kali ini saya akan menceritakan manhwa yang berjudul Magic Emperor. Sinopsisnya, Zhuo Yifan adalah seorang kaisar sihir atau bisa dipanggil Kaisar Iblis, karena dia mempunyai buku kaisar kuno yang disebut Buku 9 Rahasia. Dia menjadi sasaran semua ahli bela diri, bahkan dia dikhianati dan dibunuh oleh muridnya. Kemudian jiwanya masuk dan hidup kembali dalam seorang anak pelayan keluarga bernama Zhuo Fan, karena suatu sihir iblis mengekangnya. Dia harus menyatukan ingatan anak itu dan tidak bisa mengabaikan keluarga dan nona yang dia layaninya. Bagaimana kehidupannya membangun kembali keluarganya dan kembali menjadi yang terkuat di daratan benua. Langsung saja ke inti ceritanya. Ada sebuah legenda yang beredar di seluruh daratan Kaisar Wu, mengenai 9 rahasia kaisar kuno yang mengabdikan dirinya dalam mempelajari sihir dan seni bela diri. Kaisar kuno adalah orang yang terkuat di benua ini. Semua pengetahuannya diturunkan pada sebuah buku yang terpecah di seluruh dunia. Buku itu bernama Buku 9 Rahasia. Dengan mempelajari buku ini kamu bisa mencapai surga dan bumi. Bahkan surga dan bumi bisa berada di genggamanmu. Sekarang buku ini berada di Kaisar Sihir atau Kaisar Iblis. Kaisar Sihir itu bernama Zhuo Yifan. Dia sekarang berada di istananya sedang duduk di singgasana yang amat megah dengan tampilan yang agak mencekam. Dia sedang membaca sebuah buku itu yang dinamakan Buku 9 Rahasia. Dia Zhuo Yifan sang kaisar sihir tidak tahu bahwa sudah tersebar luas informasi mengenainya. Bahwasanya Buku 9 Rahasia berada di tangan kaisar sihir Zhuo Yifan. Dan semua orang telah menjadikan kaisar sihir menjadi sasaran untuk mendapatkan Buku 9 Rahasia yang berada di tangannya. Ternyata di luar istana kaisar sihir sudah ada banyak orang dari dunia bela diri. Mereka sudah bekerja sama untuk mengalahkan kaisar sihir demi mendapatkan Buku 9 Rahasia. Di dalam istana terdengar langkah kaki yang sedang berlari menuju Zhuo Yifan yang masih berada di singgasananya. Dia adalah murid dari Zhuo Yifan. Dia bernama Zhao Cheng. Dia berlari dengan gugup dan segera setelah berada di depan Zhuo Yifan dia kemudian berlutut dengan nafas yang masih terengah-engah dan keringat bercucuran di wajahnya. Zhao Cheng berkata, "Tuan, ini tidak bagus. Pasukan gunung sudah ditembus. Dan mereka sudah mati. Saya khawatir tidak lama lagi 7 kaisar akan datang." Dengan santainya Zhuo Yifan berdiri dan mengatakan, "Jangan khawatir." Sambil berjalan menuju keluar istana dia lanjut berbicara, bahkan 7 kaisar sihir bergabung pun bukanlah tandinganku. Aku tidak berpikir mereka menghancurkan semua pasukanku. Dan langsung ingin menghadapiku sekarang. Setelah Zhuo Yifan berada di luar istana banyak orang yang sudah mengepungnya. Mereka berteriak kepada Zhuo Yifan, "Wei Kaisar Sihir Iblis, berikan Buku 9 Rahasia yang berada di tanganmu pada kami." Zhuo Yifan pun menjawab, "Cih, dasar kalian para prajurit sampah. Beraninya kalian melawanku." Tanpa basa-basi Zhuo Yifan langsung menerjang ke depan dan dia mengeluarkan jurusnya seketika membunuh ribuan orang. Terdengar suara yang berkata, "Kaisar Sihir Zhuo Yifan, kami tidak akan membiarkanmu." "Oh," jawab Yifan, "hahaha, akhirnya kalian di sini juga." 7 kaisar. Salah satu dari 7 kaisar berkata, "Sekarang serahkan Buku 9 Rahasia kepada kami dan kami akan mengampuni nyawamu." Yifan pun menjawab, "Kaisar Pedang, kaisar yang diakui oleh tempat suci. Bahkan jika kalian berkumpul bersama, kalian tidak akan bisa mengalahkanku. Kenapa harus repot-repot mencari kematian?" Tegas Yifan kepada 7 kaisar itu. Salah satu kaisar itu pun berkata, "Apakah kau tahu situasi? Kamu sekarang adalah musuh dari seluruh tempat kudus. Apakah kau berpikir tidak ada orang lain yang lebih kuat darimu di tempat kudus?" Lalu kaisar lainnya pun memanggil Zhuo Yifan dan berkata buku itu adalah peninggalan dari kaisar kuno dari Tanah Suci. Zhao Cheng berkata kepada Yifan, "Tuan, ini tidak bagus, itu adalah kaisar terkuat di tempat kudus." Yifan berkata kepada semua orang dengan lantang dan nada mengejek, "Hahaha, musuh dari semua tempat kudus. Bahkan jadi penjahat pun aku akan menghancurkan kalian semua." Tiba-tiba ada sebuah pedang yang menembus dada dari Yifan. "Tuan, menyerahlah. Sekarang adalah waktunya Anda untuk mati." Kata Zhao Cheng, murid dari Yifan yang ternyata itu adalah orang yang menusuk Yifan dari belakang. Yifan melirik ke belakang dengan tatapan tajamnya. Ia berkata, "Jadi itu kau, pengkhianat. Kau yang membocorkan semua informasi Buku 9 Rahasia dan pasukan gunung. Aku sudah membesarkanmu dan merawatmu dari kecil. Kenapa kau mengkhianatiku?" tanya Yifan kepada muridnya. Zhao Cheng pun menjawab dengan senyuman tipisnya yang menggambarkan seolah-olah dia tidak merasakan penyesalan sedikitpun. "Tuan,
Meskipun Anda guru saya, tidak seharusnya Anda menggunakan buku 9 rahasia untuk diri sendiri. Dan tidak mengajarkan sedikit pun kepada saya. Yifan menjawabnya dengan suara rendah dan raut muka kecewa dengan sedikit menahan rasa sakit atas tusukan pedangnya. Kau mengkhianatiku hanya karena alasan seperti itu. Zhao Cheng pun menjawab sambil menarik pedang yang tertancap di dada Yifan, terserah Anda mau berpikiran apa terhadap saya. Tapi sekarang apakah Anda tidak sadar bahwa Anda tidak akan bisa lolos? Yifan pun berkata, hahaha Zhao Cheng, aku bahkan sudah merawatmu sedari kecil, mengajarkanmu bela diri, tetapi kau memiliki pemikiran yang sangat sempit. Sehingga tak ada seorang pun di dunia ini yang bisa kau percaya. Yifan lanjut berteriak sambil tertawa hahaha, bagus. Sekarang aku akan menghancurkan buku 9 rahasia ini bersama tubuhku, agar kalian tidak bisa mendapatkannya. Seketika mata Yifan menyala merah dengan aura yang menyeramkan, dia akan meledakkan dirinya sendiri bersama buku 9 rahasia. Cahaya kuning pun perlahan-lahan keluar dari tubuh Yifan dan ledakan besar pun terjadi. Semua orang yang menyaksikan itu merasa cemas akan keputusan Yifan yang meledakkan dirinya sendiri. Adegan berganti memperlihatkan sebuah cahaya kuning yang menyerupai tubuh manusia. Dan di sana terdapat beberapa orang yang terkapar di hutan, mereka terlihat sepertinya sudah tak bernyawa. Cahaya itu bergerak menuju salah satu orang, di cahaya itu memasuki kepalanya dan membuat sebuah tanda di kepala pria itu. Seketika membuat pria itu bangun. Ternyata cahaya kuning itu adalah roh dari Zhao Yifan. Yifan memperhatikan tubuhnya saat ini, bertanya-tanya, ini sekarang adalah tubuhku. Aku tidak menduga aku dibangkitkan lagi di dalam tubuh bocah ini. Sambil perlahan-lahan bangkit, tiba-tiba Yifan merasakan sesuatu yang mendekat. Dia memperhatikan sekeliling untuk memeriksa, perlahan-lahan suatu sosok muncul dalam kegelapan. Setelah beberapa saat sosok itu memperlihatkan wujudnya. Sosok itu adalah kawanan monster serigala yang cukup banyak. Serigala itu meraung dengan keras dengan tatapan laparnya memperhatikan Yifan. Akan tetapi Yifan tetap tenang memperhatikan kawanan serigala itu. Seketika Yifan mengeluarkan aura yang menakutkan serta tatapan tajamnya ke arah kawanan serigala itu. Dia berteriak, diam, berisik, diam kalian. Seketika membuat kawanan serigala itu takut akan aura yang dikeluarkan Yifan, bahkan membuat monster-monster lain yang berada di sekitar area itu ikut kabur menjauh dari Yifan. Yifan perlahan-lahan berjalan menyusuri hutan memeriksa area di sekitarnya. Tiba-tiba ada suara yang memanggil Zuofan, tolong selamatkan aku. Yifan pun melirik ke arah pria itu, dia berpikir dalam hati. Dia, seharusnya orang yang dikenal bocah ini sebelum bocah ini mati. Bagus, kekuatannya ada di lapisan kedua. Ini dapat kugunakan, akan kuserap kekuatannya. Yifan perlahan-lahan menghampiri pria, itu tangannya meraih kepalanya. Pria itu pun berteriak, apa yang kau lakukan? Hei, kau bukan Zuofan. Siapa kau? Tanya pria itu. Tanpa menghiraukannya, Yifan dengan tatapan tajam dan mengerikannya berkata, kau benar, aku bukanlah Zuofan. Aku adalah Kaisar Sihir Zuo Yifan. Tanpa basa-basi lagi, Yifan pun mengeluarkan jurusnya teknik 9 rahasia, Drain Touch. Untuk menyerap kekuatan pria itu, perlahan-lahan muncul aura hitam pekat dari tubuh pria itu. Dan dengan tangan yang masih berada di kepala pria itu, Yifan menyerap semua aura itu ke dalam tubuhnya, seketika membuat tubuh pria itu menjadi tengkorak. Baiklah, sekarang kita akan memanggil MC kita menjadi Zuofan aja biar gampang. Zuofan setelah menyerap kekuatan dari pria tadi duduk bersila sambil berpikir dalam hatinya. Dalam catatan buku 9 rahasia, teknik Drain Touch adalah teknik tertinggi iblis yang mengambil jiwa dan kekuatan orang lain untuk bertambah kuat. Tapi setelah menggunakan teknik itu harus mengolahnya agar tidak ada penolakan dari jiwa yang diserap. Maka dari itu harus mengubah energinya menjadi energi iblis sebelum dapat sepenuhnya menyerapnya. Setelah menstabilkan kekuatan yang diserapnya, Zuofan bangkit menghampiri tengkorak pria tadi dan mengambil syal untuk dikenakannya. Zuofan berkata, sudah pagi. Aku tak berpikir untuk menyerap kekuatan ini akan memakan waktu semalaman. Zuofan pun lanjut memeriksa kekuatan yang telah diserapnya dan mengeluarkan aura petir di tangannya untuk mencoba kekuatannya. Dia melancarkan serangan ke arah batu besar yang seketika membuat batu besar itu hancur berkeping-keping. Setelah melancarkan serangan itu, wajah Zuofan seketika mengeluarkan aura membunuhnya sambil berkata, tunggu saja kalian Kaisar Pedang, Zhao Cheng. Aku akan datang. Ketika aku kembali itu akan menjadi akhir dari kalian semua.
Zhao Fan pergi meninggalkan tempat tadi. Dia melompat dari satu pohon ke pohon lainnya sambil berpikir badan ini sudah kuperbaiki dari nol sampai ke lapisan kelima. Tampaknya butuh lama bagiku untuk kembali ke tempat kudus. Dalam lamunannya Zhao Fan mendengar sesuatu. Dia menghampirinya dan melihat sekelompok orang yang sedang bertengkar. Terlihat di sana ada seorang pria bernama Pang Tongling, kepala penjaga keluarga Luo, yang berbicara sambil menodongkan pedang besarnya ke arah kelompok lain. Keluarga Sun, dasar pengkhianat, kalian sudah menipu kami. Di sisi kelompok lain seorang pria parubaya berbaju biru bernama Sun Guanjia, seorang pelayan keluarga Luo, menjawab, Pang Tongling, kita sudah bekerja sama di waktu yang cukup lama. Jadi aku sarankan untuk segera menyerah. Wanita muda itu pun angkat bicara. Sun Guanjia, telapak naga terbalik adalah teknik martial art turun-temurun di keluarga Luo. Tidak mungkin kami akan menyerahkannya padamu meskipun kami akan mati. Adik dari wanita itu pun ingin maju menyerang pengkhianat itu tapi dihentikan oleh kakaknya. Dia kemudian ikut berbicara, kakak jangan halangi aku akan membunuh pengkhianat itu. Di sisi Zhao Fan ia melihat sambil berkata dalam hati. Tak heran keluarga Luo dalam masalah, ada pengkhianat di dalam keluarganya. Zhao Fan tiba-tiba bertanya-tanya dalam hati, pengkhianat. Keluarga Luo, perasaan ini, apa hubungan keluarga ini denganku? Siapa peduli kepada urusan keluarga orang lain? Lebih baik aku pergi dari sini. Lalu tiba-tiba saat hendak pergi entah kenapa rasa sakit yang tajam menjalar ke seluruh tubuhnya. Rasa sesak yang mencekik mencengkram hatinya. Apa yang terjadi? Apakah ini efek dari latihanku tadi? Apakah sihirku tidak cocok? Apakah tubuh ini tidak cocok untuk berkultivasi? Tubuh bocah ini tidak berguna.